Assalamualaikum. Yuk belajar matematika bersama Bu Ika. Kita akan belajar matematika KD 3.5 dan 4.5. Apa aja yang akan dibahas? Kamu bisa sambil simak bukumu Matematika halaman 53 sampai 64 ya. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, sebelum kita belajar keduanya, kamu harus mengenal materi berikut ini. Apa ya? Perhatikan baik-baik. Oke, apa ya? Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Masih ingat kan bagian-bagian lingkaran? Lingkaran memiliki titik pusat di tengah. Nah, titik pusatnya Bika kasih huruf O. Nah, garis yang menghubungkan antara tepi lingkaran yang melewati pusat lingkaran dinamakan diameter. Tentu beda dengan tali busur ya. Kalau tali busur tidak melewati pusat lingkaran, tapi kalau diameter melewati titik pusat lingkaran. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita beri noktah garis tersebut dengan A, B. Jadi pada lingkaran ini memiliki diameter AB yang melewati titik pusat O. Kemudian ada diameter yang lainnya. Bika gambarkan di sini diameter titik P dan Q. Jadi PQ adalah diameter lingkaran. Nah, lain halnya ada juga yang dinamakan dengan jari-jari. Bika ulangi, jika diameter itu menghubungkan garis sisi lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, kalau jari-jari adalah setengah dari diameter. Perhatikan baik-baik. Nah, AO adalah jari-jari lingkaran. OQ juga merupakan jari-jari lingkaran. Ada dalam gambar ini ada jari-jari lingkaran yang lain ya. Ada PO, ada BO, dan lain-lain ya. Nah, intinya jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, ini kita namakan jari-jari. Bisa dipahami ya? Ini juga namanya adalah jari-jari. Nah, setelah mengenal diameter dan jari-jari, kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Perhatikan baik-baik gambar berikut. Ini adalah sebuah lingkaran. Lingkaran yang memiliki garis, kemudian garis atau sisi lingkaran ini akan kita potong. Lingkaran dengan pusat ini akan kita potong ya. Perhatikan, terus. Nah, kita akan potong. Nah, potongan itu akan membentuk suatu garis lurus apabila potongan tersebut kita luruskan. Nah, untuk pembuktiannya sebenarnya ada di buku paketmu ya. Untuk pembuktiannya sebenarnya ada di buku paketmu. Itu halaman 53 sampai 54. Nah, atau kamu bisa menggunakan koin yang kamu putar hingga bertemu pada titik awalnya. Nah, kayak gitu. Nanti kamu bisa tahu keliling itu adalah sisi-sisinya atau panjang sisi lingkaran itu sendiri. Bisa dipahami ya?
Nah, perhatikan lingkaran berikut. Lingkaran dengan pusat O. Nah, ini adalah apanya? Diameter. Oke, ini adalah diameter lingkaran. Jika lingkaran diketahui diameternya, maka kelilingnya dapat dicari dengan persamaan pi kali D. Nah, untuk mengetahui pi ini adalah angka yang sudah ditentukan melalui perhitungan aritmatika. Jadi pi nanti ini ada dua nilainya, 22/7 dan 3,14. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu nanti perhatikan contoh soalnya ya. Nah, keliling sama dengan pi kali D jika diketahui diameter. Jika diketahui jari-jari, maka kelilingnya adalah pi kali 2R, atau kita urutkan 2 kali pi kali R. Kita ulangi. Suatu lingkaran dengan titik pusat O, dia memiliki diameter D. Nah, maka kelilingnya adalah pi kali D. Jika yang diketahui adalah R atau jari-jari, maka kelilingnya adalah pi kali 2 kali R atau 2 pi kali R. Nah, kenapa demikian? Kenapa keliling lingkaran harus 2R? Karena diameter adalah 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Ingat ya, R itu jari-jari dan dia adalah diameter. Atau jari-jari itu sendiri adalah D dibagi 2 atau setengah dari diameter. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal 1. Lingkaran dengan titik pusat diketahui diameternya adalah 14 cm. Nah, kelilingnya apa tadi? Jika diketahui diameternya, ya pi kali D. Pi adalah bernilai 22/7 apabila diameter atau jari-jari berkelipatan 7. Artinya diameter itu bisa dibagi dengan angka 7. Nah, jika diameter tidak bisa dibagi dengan angka 7, maka pi-nya bernilai 3,14. Bisa ulangi ya. Pi bernilai 22/7 apabila diameter atau jari-jari kelipatan 7. Apabila dan pi bernilai 3,14 apabila jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7. Bisa dipahami? Yang dimaksud kelipatan 7 adalah yang bisa dibagi dengan angka 7. Jadi pada kasus ini kita menggunakan pi berapa ya? Kalau diketahui diameternya 14. Ya benar, kita menggunakan pi-nya adalah 22/7 karena 14 bisa dibagi dengan 7. 14 dibagi 7 berapa ya? 2. Nah, 2 dikali 22 hasilnya 44. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Lingkaran dengan titik pusat O diketahui dia jari-jarinya ya, ini ya. Diketahui jari-jarinya adalah 6 cm. Masih ingat kan? Kira-kira pi yang digunakan dalam kasus ini berapa ya? Ya, karena yang diketahui adalah jari-jari, berarti kita menggunakan 2 pi kali 2 jari-jari ya kan? Atau 2 kali pi kali R. Pi-nya berapa tadi? Ya, karena ini bukan kelipatan 7, jadi pi-nya adalah bernilai berapa? Ya, 3,14. Jadi 2 kali 3,14 kali 5 adalah 314 cm. Jika keliling lingkaran yang dihitung adalah sisi atau ruas garis yang mengelilingi lingkaran, beda halnya dengan luas lingkaran. Luas lingkaran yang dihitung adalah, perhatikan, bidang yang ada di dalam lingkaran tersebut. Untuk membuktikannya, kamu bisa menggunakan kertas berpeta atau dalam bukumu sudah dijelaskan halaman 60. Nah,
mulai dari halaman 59 ya, 59, 60 sampai 62. Nah, bisa diperhatikan kayak gitu. Nah, lebih jelasnya, luas lingkaran dengan titik pusat O yang diketahui jari-jarinya, maka luas lingkaran tersebut adalah pi kali r kuadrat. Contoh soal yang ketiga adalah sebuah lingkaran dengan titik pusat, kemudian ini Anda ketahui apanya? Jari-jari. Nah, berarti jari-jarinya di sini adalah 10. Maka luasnya, karena diketahui jari-jari, maka luasnya adalah pi kali r kuadrat. R kuadrat itu artinya R kali R ya. Nah, R-nya sendiri itu 10. Maka pi-nya berapa? Ya benar, 3,14. Karena 3 kelipatan 7. Jadi pi kali R kuadrat artinya pi kali R kali R sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 314. Contoh soal yang selanjutnya, keempat. Lingkaran dengan titik pusat diketahui. Nah, apa yang diketahui dalam gambar ini? Ya benar, dia adalah diameter. Diameternya diketahui 21. Luas, jika diketahui diameter, maka luas sama dengan setengah kali pi kali d kuadrat. Nah, d-nya berapa? 21. Apakah 21 kelipatan 7? Ya, berarti pi-nya adalah 22/7. Jadi 1/4 kali pi kali d kali d sama dengan 1/4 kali 22/7 kali 21 kali 21. Nah, kita hitung. Hasilnya adalah 346,5. 1/4 dikali 22/7 kali 21 kali 21. Bisa ya? Terima kasih, semoga kalian memahami materi ini ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jika belum paham, segera tanyakan ke Bika ya. Jangan malu-malu untuk bertanya, supaya kalian jelas dalam pembelajaran kali ini. Ingat, sebentar lagi mau PAS, jadi harus terus semangat ya.